Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan studi kasus kita, yaitu pembuatan kelas karyawan, di mana ada nick, nama, alamat telepon, nanti akan mewarisi sifat dari kelas gaji. Oke, langsung saja kita buat baru lagi. Klik kanan, add new item, pilih yang bagian C++, terus header ataupun CPP. Terus kita buat namanya karyawan. Setelah itu klik next dan finish. Oke. Kalau di kelas karyawan ini kita akan mencoba membuat dua konstruktor ya. Pertama konstruktor default miliknya karyawan seperti ini. Terus nanti konstruktor yang kedua yang mencakup inputan atau parameter daripada nick, nama, alamat, telepon, dan beberapa item atau field yang ada di bagian kelas gaji. Oke, langsung saja. Karena kelas karyawan ini mewarisi sifat dari kelas gaji, kita jangan lupa melakukan include ya, yaitu gaji.h. Jadi kita lakukan import library, yaitu header di bagian gaji.header. Kita cukup bagian header saja. Kenapa? Karena pada saat kita menginclude gaji.header h, otomatis dia juga akan melakukan include pada gaji.cpp. Setelah itu jangan lupa kita lakukan pewarisan sifat, ketikkan public, terus kelas gaji. Nah, seperti itu. Berbeda kalau di Java ya. Di Java itu kan public class karyawan extend gaji. Nah, seperti itu. Kalau di C++ langsung gaji seperti itu. Terus kita jangan lupa membuat area private untuk menampung variabel yang kita gunakan. Kita buat QString nik, nama, saya lupa ya, alamat telepon, alamat telepon. Oke. Terus di sini kita bikin metode dulu ya. Ini konstruktor pertama. Nanti kita melakukan pembuatan dua konstruktor atau overload konstruktor kalau di dalam konsep pemrograman berbasis objek. Kita buat metode dulu, prosedur ya, void set nick. Oke. QString nick besar ya. Saya bedakan ya, kalau ini nick kecil, jadi nanti ini parameternya ditransfer ke sini. Set nick. Terus QString get nick. Oke, terus kita buat lagi struktur kodenya refactor. Oke, baru this nick kecil dia mendapatkan dari nick besar. Oke, kembali lagi ke headernya. Oops, salah. Karyawan get nick. Kita return this nick kecil. Oke. Kembali lagi ke karyawan.h. Di sini kita akan lakukan bagian nama ya.
Sengaja saya beri spasi ke bawah. Void set nama QString nama besar. Setelah itu QString nama variabelnya ini function ya, get nama. Oke. Refactor. Oke, this nama kecil didapatkan dari nama besar. Oke. Kembali lagi ke get nama. Add definition. Setelah itu return this nama yang bagian kecil. Oke. Setelah itu alamat ya. Void set alamat. Dia merupakan prosedur inputannya string alamat besar saya ginikan. Setelah itu kita buat function, pengembaliannya adalah string juga. Oke, klik kanan, refactor, add definition. Terus this alamat yang kecil di variabel private dapat dari parameter alamat. Oke. Dan kenapa? Ya pas. Oke, setelah itu kita seperti ini, get alamat. Return this alamat. Oke. Yang selanjutnya terakhir telepon. Void set telepon QString. Saya bedakan telepon. Terus QString ini function get telepon. Oke. Oke, setelah itu kita buat this telepon yang kecil dari variabel lokal. Oh, sorry ya, ini kok yang get dulu. Berarti kalau get langsung saya balik ya. Return this telepon. Saya kebalik tadi. Karena dia function langsung di return. Seharusnya ya, ini yang saya refactor. Oke. Jadi this telepon dari telepon yang besar. Oke, seperti ini. Oke. Sudah selesai. Kita untuk mendefinisikan metode, baru kita membuat konstruktor ya. Konstruktor itu kita buat nama konstruktornya harus sama. Nah, seperti ini. Oke, konstruktor. Atau istilah kalau kita lebih dari dua konstruktor dalam pemrograman berbasis objek, itu namanya overload konstruktor. Oke. Jadi nanti di sini kita buat QString. Ini QString nama terus QString halaman atau ya QString alamat QString telepon. Nah, seperti itu. Saya tambahkan lagi
karena nanti dia mewarisi apa namanya daripada kelas gaji, di mana gaji itu men-set golongan, status, jumlah anak, masa kerja. Berarti kita lengkapkan ya. Oke, kita lengkapkan. Setelah nick, Q string golongan. Enter ke bawah ya. Terus Q string status, Q string Q stringnya ini jumlah anak ya. Jumlah anak. Kalau jum anak itu bukan string tapi integer. Jum anak, integer, masa kerja. Oke, saya enter ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Jadi syaratnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bagaimana nanti kalau menginputkan golongan, status, jumlah anak, dan masa kerja? Kita lakukan karena dia mewarisi sifat dari kelas gaji, kita bisa memanggil metodenya. Add definition in karyawan. Wah, panjang ya. Berarti langsung seperti ini. This, nick, yang tanda kunci ini artinya variable private. Dari nick sini. Enter. Nah, karena ini golongan, ya. This, set golongan. Nah, set golongan dari mana? Itu dari kelas gaji. Nah, ini dia, kelas gaji kan ada set golongan. Karena dia sudah mewarisi sifat ke karyawan, maka dipanggil di kelas karyawan dia langsung ada. Lalu langsung isikan golongan. Golongan itu yang ini dia. Baru this set status nikah. Isikan status. Yang ini dia. Terus this set jumlah anak. Berarti yang ini dia. Jumlah. Anak. Oke. Setelah itu this set masa kerja. Masa ini parameternya. Masa kerja. Oke, baru itu nama ya. Saya enter aja ke bawah. Nah, seperti ini. Nama, alamat, dan telepon. Oke. This set. Oh, salah, jangan set nama. Nama kecil, ini berarti yang di private, sama dengan nama kecil itu yang di sini. This artinya mengakses di kelas miliknya ini, karyawan. Otomatis kalau mengakses this, kalau mengakses variabel, berarti dia mengakses yang di bagian private sini. Oke. Baru this, alamat kecil, alamat, this, telepon kecil, baru telepon. Oke, sudah selesai ya. Untuk ke bagian kelas karyawannya. Jadi ini contoh merupakan implementasi pewarisan sifat yang ada di dalam C++. Dari kelas gaji ini, ya kelas gaji mau diwariskan ke karyawan dengan istilah public. Oke, kita dilihati di in main. Nah, main ini kan ibaratnya seperti di web itu index titik PHP atau HTML. Nah, dia ternyata main itu mengakses form utama. Nah, form utama ini saya jelaskan ya. Form utama ini ternyata dia itu berfungsi untuk melakukan penampilan UI. UI
UI itu ternyata kita buat kelas form utama, UI itu ternyata kalau dilihat di sini kita bicara kelasnya dulu ya, kelas di form utama ini. Nah, ini form utama ternyata dia itu melakukan pewarisan sifat nih ya, public dari QMain window. Ini apa QMain window? QMain window itu fitur library yang ada hubungannya nanti membuat, mengenerate atau melakukan kontrol terhadap form. Makanya di awal itu kita wajib belajar OOP di C++ supaya tahu nanti bagaimana generate hasil daripada UI maksudnya apa. Nah, QMain window kalau kita lihat QMain window ini uh, QMain window ini kan beberapa library yang digunakan oleh siapa? Oleh kita. Di dalamnya itu nanti ada banyak nih ya. Ada banyak metode, properties. Nah, nih, kita nggak perlu tahu. Ini merupakan kelas. Nah, kelas yang di dalamnya nanti bisa bisa menggunakan widget, tombol, dan sebagainya. Makanya di form utama ini perlu mewarisi sifat QMain window agar dia bisa menggunakan itu. Nah, itu maksudnya. Oke. Setelah itu eh, di form utama ini kan ada namanya UI nanti. UI ini form atau GUI yang kita gunakan. Jadi pada saat di form utama nanti ada menggunakan namespace yaitu namespace UI di mana UI nanti ini digunakan untuk mengakses formnya, nama objek formnya. Jadi UI di sini ada UI kelas form utama, berarti ini kita memberikan namespace UI, baru diakses di sini di kelas form utama yang mewarisi kelas window. Bagaimana mendeteksinya di sini di bagian private, di mana UI titik dua form utama. Jadi UI UI kelas UI, terus kita mengakses kelas form utama, terus kita buat nama objeknya UI, bintang UI. Artinya ini pointernya ya, buat variabel objek, ada kata bintangnya di pointernya, yaitu UI. Nanti diakses di mana di sini dia. Nanti ini dia. UI ini dari mana yang tadi itu? Yang ini UI new, jadi dia menginstan. Jadi pada saat ini form utama ini nama kelasnya ini. Ini dia nama kelasnya ini. Terus dia memanggil konstruktor. Ternyata konstruktornya itu memiliki parameter QWidget. Nanti widgetnya ya. Widgetnya, oke, nama objeknya ini parent. Dan di null dikosongkan. Tapi pada saat dia di create di bagian form utama.cpp. Nah, ini kan tadi parent. Pada saat dia di create, dia langsung UI setup UI this, artinya dia melakukan apa namanya create UI-nya, create UI-nya. Terus dipanggil di mana? Dipanggil di main.cpp. Makanya di main.cpp ini objek utamanya, maka include form utama.header. Terus di sini ada Q application yang menangani form UI-nya, baru Q application, nama objeknya, nama variabelnya A, objeknya, terus form utama ini. Form utama itu adalah kelas ini tadi, nama objeknya W. Sehingga W mewarisi menggantikan ya, bukan mewarisi, menggantikan objek form utama, dan dia akan langsung memiliki properties atau event show. Otomatis W ini yang form utama itu langsung di show, otomatis show itu menampilkan form utama. Terus return
A ini dari queue application mengeksekusi perintah ini. Sehingga pada saat dijalankan, queue string has not declare. Oke. Sepertinya kita belum melakukan import queue string ya. Makanya error. Tenang saja. Berarti kita import di bagian atas ini. Kita import di sini. Include queue string. Oke, kita running lagi, kita cek. Katanya snow golongan di set golongan. Bagian gaji 27. Wah, gaji 27 itu apa? Kok ada error? Bentar, bentar. 27. Katanya queue string does not name type in queue string. Oh, saya typo. S-nya besar. Nah, seperti itu. Kita runningkan lagi, kita cek. Hmm, di gaji bagian Qstring bagian gaji 32 CPP. Nah, ini pakai 2 karena mengecek kayak kondisional. Saya tipe berarti. Nah, sekarang karyawan.cpp. Nah, kenapa ini? Karena saya titik 2 seharusnya titik koma. Oke, saya runningkan lagi. Apakah ada error? Oke, nggak ada error. Nah, pada saat nggak ada error, ini sudah berjalan dengan lancar ya. Misalkan kita matikan yang ini. Kita matikan di form utama show ini. Oke, maka pada saat di run dia nggak kelihatan apa-apa ya. Berhasil aja. Tapi kenapa? Karena apa? Tidak menampilkan formnya. Formnya kita matikan. Berarti main utama ini kita bisa melakukan apapun itu pada saat ingin menampilkan program. Oke, kita coba. Kita tidak menggunakan form ya, kita sengaja matikan. Include karyawan. Nah, seperti ini. Habis itu kita coba karyawan, misalkan K. Nah, seperti ini. Kita testing di sini dulu ya, di bagian outputnya sini dan formnya kita matikan dulu. K, misalkan set nick, misalkan seperti ini. Set nick, misalkan seperti itu. Habis itu K set nama, misalkan Gus. K set alamat, misalkan Banjarmasin. K set telepon, misalkan seperti itu. Baru K set golongan, misalkan kita isi 1. Terus K set status menikah, misalkan menikah. K set jumlah anaknya, misalkan 1. K set masa kerjanya 3 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke.
baru kita lakukan. Kill the box. Misalkan seperti ini. Langsung misalkan saya berikan seperti ini. Namanya seperti ini ya. Namanya get nick ya, nick dulu. Nick seperti itu. Terus saya berikan turun ke bawah. Nah, seperti itu. Enter ke bawah. Nanti kita uji di UI. Kita tes di sini dulu. Nama, berarti ini get nama, terus ini adalah alamat, berarti ini adalah get alamat, terus ini adalah telepon, ini adalah get telepon, terus ini adalah golongan get apa ya? Kalau golongan itu kan kita tidak menggunakan, kita tidak membuat itu ya. Ternyata untuk mendapatkan total daripada perhitungan tunjangan ataupun gajinya, maka kita buat di sini gaji pokok misalkan. Gaji pokok get tunjangan golongan, enter lagi tunjangan status. Kita buat di sini berarti get tunjangan nikah. Oke. Buat lagi di sini tunjangan anak. Tunjangan anak. Terus buat lagi tunjangan masa kerja. Berarti ini kita buat get tunjangan masa kerja. Dan terakhir gaji total. Oke. Berarti di sini kita sudah memanggil menggunakan beberapa metode, function ataupun prosedur, di mana saya tidak memanggil kelas gaji, tapi kelas karyawan saja. Di mana karyawan ini sudah mencakup gaji atau kelas gaji karena kita sudah melakukan extend atau pewarisan sifat. Kita running. Oke. Nah, jadi seperti ini. Seperti itu. Banjarmasin, Agus, alamatnya, gaji pokoknya sekian, tunjangan statusnya, tunjangan anaknya, tunjangan masa kerja, dan gaji totalnya sekian. Dan ini artinya kode kita berhasil. Kode kita berhasil. Nanti kita implementasinya di form ini nanti. Kita lakukan implementasi di form itu. Jadi kalau kita jalankan keduanya nggak error, nanti ini timbul di bagian konsolnya dan formnya juga timbul. Tapi nanti kita lakukan di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.